Watashi wa sushi ga hoshi desu itu juga bisa, tapi saya ingin sushi. Sushi itu untuk apa nggak jelas. Nah, kalau yang ingin makan ini spesifik, watashi wa sushi o tabetai desu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Saleh Japan, channel belajar bahasa Jepang. Ya, setelah kemarin saya bahas bab 12 mengenai mengubah kalimat ke bentuk lampau, bertanya ke bentuk lampau, kemudian partikel D, kemudian membandingkan dua orang, membandingkan dua benda dengan partikel yori. Sekarang kita ke bab 13. Di bab 13 ini kita ada 3 bahan pokok pelajaran. Di sini masih yang pertama. Ini naniwa nani ga. Hoshi desu. Ya, hoshi desu ya. Ga hoshi desu. Ga hoshi desu. Nah, contohnya, watashi wa kuruma ga hoshi desu. Ya. Jadi saya ga di sini ga belakangnya hoshi, ingin. Kalau ingin sesuatu itu partikelnya ga. Ga di sini tidak ada artinya, jadi hanya menyambung kalimat hoshi, pingin dengan kata benda. Di watashi wa kuruma ga hoshi desu. Watashi wa jitensa ga hoshi desu. Saya ingin sepeda. Oke? Kemudian dari bentuk nani ga hoshi desu itu bentuk kalimatannya bagaimana? Karena hoshi desu berarti kan pengen, jadi bentuk ke masa depan. Berarti contohnya nih, imawa nani ga ichibang hoshi desu ka? Imawa nani ga ichibang hoshi desu ka? Hoshi di sini ada nani ga. Berarti bukan nanio ya, nani ga hoshi. Berarti sekarang paling ingin itu beli apa? Bisa kamu jawab atrashi kuruma desu, atrashi ketai denwa desu, dan lain-lain. Oke, itu nani ga hoshi desu. Berarti kalau ada ga, ada kata benda di situ ada hoshi, harus pakai ga, menggabungkan hoshi dengan kata benda. Kemudian yang kedua itu menggabungkan nani wa nani o tai, tabetai. Kita mengubah dari kata benda, kata kerja dari ke bentuk emas ke bentuk tai. Jadi hoshi. Maaf, itunya habis. Jadi yang ke satu tadi nani ga hoshi des. Di sini hoshi itu artinya ingin. Ingin kalau dalam bentuk kata di dalamnya di sini hoshi, di sini harus kata benda. Kemudian yang kedua hoshi ingin itu berarti dalam bentuk masa depan. Kalau di sini bukan kata benda, tapi kata kerja. Misalkan nih, nomimas, tabemas, ikimas, wasuremas. Nah kayak gitu. Ini kan makan, minum. Ini sekarang kita dalam bentuk ingin makan. Jadi ingin. Ini kan yang pertama ini kan ingin benda, ingin mobil. Nah ingin buku, ingin apa? Ingin meja, ingin mobil, ingin pulpen. Nah, itu berarti pakai hoshi desu. Yang kedua, misalkan kita mau membentuk pola kalimat ingin tapi ke kata kerja. Misalkan nih, tabemas, ingin makan. Itu berarti titik nani ga, nani tai desu. Jadi tabemas, tabe masnya dibuang diganti tabetai desu. Nomimas, masnya dibuang jadi nomitai desu. Nemas, masnya dibuang jadi netai desu. Oke, sudah paham? Masnya dibuang diganti tai desu. Contoh kalimat, watashi wa sushi o tabetai desu. Ya, ingat, watashi wa sushi o tabetai desu. Saya ingin makan sushi. Ya, kalau misalkan watashi wa sushi ga hoshi desu itu juga bisa, tapi saya ingin sushi. Sushi itu untuk apa nggak jelas. Nah, kalau yang ingin makan ini spesifik,
watashi wa sushi o tabetai desu. Oke. Itu mengubah kata kerja menjadi bentuk ingin, pakai partikel tai, masnya dibuang diganti tai. Misalkan pengen berlari, watashi wa hasiritai desu, jadi hasirimasu, masnya dibuang jadi hasiritai desu, watashi saya ingin berlari. Kalimatannya bagaimana? Contohnya nih, Yasumi toki wa doko e ikitai desu ka? Ya. Yasumi toki wa doko di mana, ke mana? Doko ikitai desu ka? Ingin pergi kemana? Nah, tinggal dijawab karena ikitai, berarti karena ini kan kalau pengen pergi mana berarti masih depan, jadi bentuknya bukan bentuk lampau. Jadi kamu mau pergi kemana kalau libur? Mau pergi ke Tokyo Tower ikitai desu, kayak gitu bisa. Oke, itu kata ingin dalam bentuk tai. Nah, yang ketiga ini sudah agak sulit. Yang ketiga ini menggabungkan dua kata kerja ke dalam satu kalimat menggunakan partikel ni. Oke? Menggabungkan dua kata kerja dalam satu kalimat menggunakan partikel ni. Ya. Contoh. Pola kalimat dasarnya seperti ini. Nani nani wa, nani nani ni, nani nani mas. Oke? Jadi dua kalimat kata kerja ini digabung. Misalkan benkyo ni ikimasu. Oke, harusnya kan benkyo shimasu, naraimasu, jadi ikimasu. Oke, berarti benkyo ni ikimasu, pergi untuk belajar. Contohnya nih, narai ni ikimasu, pergi untuk mengajar. Oke, jadi narai ini harusnya kan naraimasu, jadi narai ini masnya dibuang dengan ini, belakangnya dikasih ikimasu, jadi narai ni ikimasu, pergi untuk mengajar. Contoh, nah, contoh pergi untuk makan. Tabeni ikimasu, pergi untuk makan. Oke? Contoh kalimat yang lengkap. Watashi wa Prancis. Watashi wa Fransui Ryori o narai ni ikimasu, ya. Watashi wa Ryori o narai ni ikimasu, ya. Saya pergi ke Prancis untuk belajar masakan. Oke. Kemudian bagaimana bertanya menggunakan partikel ni untuk menggabungkan dua kata kerja. Gini, contohnya adalah ini. Sumatsu akhir pekan. Sumatsu wa nani o shimasu ka? Sumatsu wa nani o shimasu ka? Di akhir pekan kamu mau apa? Terus jawabnya misalkan kodomoto ada tomodachi to kobe o funeo mini ikimasu, ya. Jadi pergi untuk melihat, mini ikimasu. Jadi mimas ikimasu jadi mini ikimasu, pergi untuk melihat. Oke, untuk melihat fune. Oke. Kemudian contoh lagi yang lebih jelas, Nihon we nanno benkyo ni kimashita ka? Nanno benkyo ni kimashita ka? Ya. Pergi ke Jepang untuk belajar apa? Nah, terserah kamu mau jawab apa. Mau jawab kanji o benkyo ni kimashita gitu. Ya, oke. Ini mengenai bab 13 agak susah. Mungkin supaya Anda lebih paham, putar video saya ini 5 kali. Buat contoh kalimat dengan pola yang saya kasih itu 3-5 kali. Tulis berulang-ulang. Dalam waktu 1 hari, Anda seharusnya bisa pelajaran bab 13 ini. Tentu saja harus ditambah dengan kosakata yang banyak, agar kita lebih banyak bendaharaan kata dan perbendaharaan contoh kalimat. Sampai jumpa besok di bab 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.